Pak Iwan, kan habis baca-baca nih sumber-sumber kolagen dan lainnya lah. Menurut saya nih lagi bingung nih Pak, apa sih Pak bedanya kolagen dan sumber protein lainnya? Oke ya, jadi kolagen itu beda sama protein yang lainnya. Jadi kolagen itu mempunyai suatu struktur yang unik. Seperti ini. Tak lihatin ya. Nih. Jadi ini kolagen. Kayak kulit kita. Kalau kita gedein, bentuknya itu mesti struktur fibril, kayak benang-benang gitu. Kayak benang-benang. Ya, sini ya. Ini kayak benang-benang. Nah, kalau kita ambil satu benangnya, kita ambil nih, ini 300 nanometer. Ya. Kita cek lebih dalam, ternyata benang ini isinya terdiri dari 3 benang, 3 untai yang dikepang. Jadi 3 untai yang dikepang. Bayangin ya. Jadi kalau satu benang kita zoom lagi, ternyata berisi 3 untai, 3 protein untaian berkepang, dan dia antar kepangan ini berikatan. Ada ikatannya di sini. Ada ikatannya sini. Ya. Nah, kalau satu benang, ini saya coba ambil lagi, ternyata isinya satu benang ini, jadi satu benang ini ya, isinya itu suatu susunan dari asam amino yang repitasi. Amatin. Ini XY. Gli itu glisin, asam amino glisin. X dan Y itu asam amino yang lain. Terus nanti nyambung lagi glisin lagi. Terus X dan Y. Glisin lagi X dan Y. Terus siapa X dan Y ini? Bisa apa saja. Bisa histidin, bisa isoleucin, alanin, arginin, sistein, macam-macam. Bisa dibayangkan di situ, ya kan? Nah, nanti contoh ketemu sistein. X-nya sistein, contoh gini saya ambil. Ini sistein ke sini, alanin ke sini. Nanti yang ini lagi histidin ke sini, isoleucin ke sini. Jadi apa aja ini panjang, ya. Nanti setiap X dan Y ini bisa nanti berikatan dengan molekul yang lain, membentuk anchor, bentuk struktur yang besar lagi. Inilah kolagen. Contoh yang lain, contoh protein yang lain selain kolagen, apa? Albumin, contoh albumin. Tampil albumin. Ini albumin bentuknya. Dia globular, bulat-bulat. Begitu. Jadi beda. Kalau kolagen struktural. Ada glisin, XY, glisin, XY, sehingga dia bentuk struktur bisa menguatin sel dan bisa bercabang-cabang dengan protein yang lain. Nah, ini contoh. Ini kolagen yang bisa berikatan dengan senyawa-senyawa yang lain. Contoh ini globular C. Nah, empat ini ya. Ini kolagen tipe 9, tipe 12, tipe 14. Dia punya titik globular C terminal. Dia bisa berikatan dengan albumin. Dia bisa berikatan dengan gula. Bisa untuk apa? Contoh, bentuk mucin, kan? Mucin itu struktural tuh. Dia punya kolagen, kemudian dikasih karbohidrat gitu ya. Sehingga bentuk lendir gitu. Itu juga kolagen juga. Dinding sel, tulang kita, usus kita, pokoknya yang kuat dan liat itu dari kolagen. Dan dia tidak sendiri. Dia bisa berikatan dengan molekul yang lain. Jadi itulah kolagen ya. Jadi penting sekali protein ini karena menyangkut sama jaringan tubuh kita hingga sel-sel kita. Dan kolagen itu terdapat pada hewan. Tidak ada di tanaman, tidak ada dari hewan.